Halo warga Kalsel, senang bertemu Anda lagi di Jejak Digital episode 1 Desember 2025. Waktunya kita ngobrol soal yang lagi hangat-hangatnya. Kali ini kita punya berita penting dari status darurat cuaca ekstrim di Banjarbaru. Ada juga kabar soal pahlawan pencegah kebakaran hutan yang kini beredukasi. Berita serius lainnya, saudara, kita lihat bagaimana Polda Kalsel memusnahkan 1,4 kg sabu. Namun kita juga punya kisah kewaspadaan dari Sungai Martapura dan pertunjukan Japin Carita yang menghibur. Langsung saja kita mulai telusuri jejak digitalnya. Informasi yang pertama nih saudara, Banjarbaru tetapkan status darurat cuaca ekstrim hingga April 2026. Ini lama banget ya, tapi ini tindakan serius BPBD untuk antisipasi risiko cuaca buruk. Dinas PUPR juga sudah bergerak normalisasi 14 km sungai. Semoga semua upaya ini bisa meminimalkan dampak banjir. Hingga saat ini belum ada laporan masuk akibat dampak cuaca ekstrim yang terjadi. Namun BPBD Kota Banjarbaru tetap waspada dengan menetapkan status keadaan darurat cuaca ekstrim. Posko induk diberlakukan di kantor BPBD Kota Banjarbaru, bekerja sama dengan TNI Polri. Status keadaan darurat ditetapkan hingga bulan April 2026. Terkait dengan cuaca ekstrim, tentunya kita sudah menentukan status siaga keadaan darurat cuaca ekstrim ya, di mana ini sudah kita tindak lanjuti melalui posko bersama TNI Polri dan relawan. Nah, ini 1 kali 24 jam, lebih-lebih nanti sampai di akhir tahun baru ya, Desember. Sementara untuk antisipasi banjir, Dinas PUPR Kota Banjarbaru tahun ini sudah 100% menormalisasi 14 km sungai. Normalisasi sungai kita khususnya di daerah-daerah hulu kita yang berbatasan dengan kabupaten sebelah, memang itu kalau dari catatan kami, database kami, memang untuk tahun ini sekitar 14 kilo panjang sungai yang kita normalisasi. Mengantisipasi genangan air, kolam retensi di Banjarbaru juga telah ditambahkan saat 100 hari kerja Wali Kota Lisa Wartono. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Kalsel masih terancam kebakaran hutan dan lahan. Luas lahan terbakar sudah lebih dari 11.000 hektar tahun ini. Agar risiko asap nggak muncul lagi tiap kemarau, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan kini beredukasi ke masyarakat. Penting banget kita semua ikut berperan jaga hutan, agar jangan cuma jadi penonton saat bencana datang. Kalimantan Selatan masih berada dalam bayangan kebakaran hutan dan lahan. Hingga Oktober 2025, luas areal terbakar tercatat lebih dari 11.000 hektar, atau jumlah yang cukup besar terhadap total kebakaran nasional seluas 343.000 hektar. Meski menurun dibandingkan tahun 2019, angka ini menunjukkan potensi ancaman asap masih nyata, terutama pada wilayah rawan yang mudah terpicu api. Dalam kondisi inilah pendekatan pencegahan kembali dikuatkan lewat pameran edukasi dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di sebuah mal di Banjarmasin. Menyasar pengunjung, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan bilang kebiasaan membuka lahan dengan api bisa menjadi pemicu. Dan tanpa perubahan perilaku, potensi kembalinya asap tebal akan terus menghantui setiap musim kemarau. Artinya dengan kepedulian mereka bahwa kebakaran hutan dan lahan ini adalah sesuatu hal yang negatif yang tidak harus dilakukan oleh masyarakat, itu menjadi modalitas penting bahwa persepsi publik ini kuat untuk mencegah kebakaran hutan. Dan kemudian hal-hal lain tentunya bagi masyarakat yang memiliki lahan seperti itu, tolong supaya pembersihan lahan atau misalnya penyiapan lahannya dilakukan dengan tidak membakar. Itu menjadi hal yang penting.
Satu di antara pengunjung pameran menyadari kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan selalu mengganggu aktivitas. Pengunjung menilai pemulihan hutan harus diperkuat agar Kalimantan Selatan tidak terus mengulang siklus asap tahunan. Karena kan kita tahu nih kalau di Kalimantan Selatan kan hutan lumayan udah rusak lah ibaratnya, kalau bisa dikatakan rusak lah intinya gitu. Jadi mungkin ada penanaman kembali lah supaya hutan di Kalimantan Selatan lebih asri lagi. Gitu aja sih. Kalau setiap tahun biasanya ngerasain dampak dari kebakaran hutan nggak, Bu? Banget di musim kemarau. Apa gangguannya biasanya? Gangguannya ya saluran pernapasan terganggu kayak gitu. Biasanya kan ujung-ujungnya ispa lah. Edukasi publik menjadi langkah awal pencegahan, namun tanpa komitmen bersama dan perubahan kebiasaan membuka lahan, ancaman asap akan terus ada setiap musim kemarau. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Good job, saudara. Polda Kalsel kembali musnahkan barang haram. Gak tanggung-tanggung, ada 1,4 kg sabu dan ratusan butir ekstasi yang dimusnahkan. Prosesnya di blender lalu dibuang ke saluran limbah. Semoga ini memberi efek jera dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan di Tres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berupa 1,4 kg sabu dan sekitar 396 butir ekstasi. Barang bukti ini dari 49 laporan kasus narkotika antar provinsi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Sebelum dimusnahkan, dilakukan pengecekan untuk memastikan barang bukti positif jenis narkotika. Kemudian diblender dengan campuran air, lalu dibuang. Kita ungkap, ini dapat menyelamatkan sebanyak 7.759 orang terhindar dari narkoba. Ini jika dalam setiap 1 gram sabu ini digunakan 5 orang dan 1 butir ekstasi digunakan oleh 1 orang. Narkotika yang dimusnahkan hasil pengungkapan kasus sejak 28 Agustus 2025 sampai 8 November 2025 dengan TKP di wilayah Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, dan Tanah Bumbu. Jumlah tersangka kasus-kasus ini sebanyak 57 orang, terdiri dari 52 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya nih saudara, Satpol PP Banjarmasin beraksi bongkar baliho bandel. Baliho bando yang melintang di Jalan Sutoyo akhirnya diturunkan. Ini dilakukan karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan pemerintah kota. Tindakan tegas ini penting agar ketertiban kota terjaga dan tidak mengganggu estetika. Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin membongkar sebuah baliho bando yang melintang di Jalan Sutoyo Banjarmasin Barat pada Rabu dini hari. Pembongkaran dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan pemerintah kota untuk dibongkar sendiri. Kepala Satpol PP Banjarmasin Muzayin bilang pembongkaran sudah melalui tahapan resmi melalui surat peringatan. Namun hingga batas waktu berakhir, pemilik belum menuntaskan pembongkaran. Jadi mulai malam ini, sesuai tahapan yang sudah kita laksanakan, ada SP1, SP2, dan SP3, itu sudah kita proses, kita ikuti, dan kita laksanakan tahapan itu. Malam ini ternyata mereka memang belum membongkar semua seluruhnya. Mungkin ada sebagian yang sudah dilaksanakan oleh mereka, tetapi karena batas waktu sudah kita tetapkan belum juga selesai. Sebanyak 4 baliho bando di kota Banjarmasin telah dibongkar. 3 diantaranya dibongkar langsung oleh pemilik. Pembongkaran baliho bando dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan keselamatan pengguna jalan serta menjaga estetika tata ruang kota sesuai Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah yang disahkan pada Juli lalu. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Hati-hati, bahaya mengintai keseruan anak-anak di Sungai Martapura. Anak-anak asyik bermain, tapi sebagian nekat berenang sampai ke tengah sungai. Orang tua dan kita semua harus lebih wawas diri ya. Sungai Martapura punya arus yang cukup kuat. Di sepanjang aliran Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anak-anak kerap terlihat berenang untuk sekadar bermain. Tak jarang, aksi mereka memacu adrenalin, seperti berusaha menaiki kapal wisata yang sedang melaju di tengah sungai, lalu meloncat turun kembali ke air. Tingkah ini mengundang keprihatinan penumpang, karena membahayakan keselamatan sang anak, seperti risiko terkena baling-baling atau terhantam badan kapal. Sebenarnya membahayakan, sebenarnya itu perlu perhatian dari pihak terkait ya, mungkin pemerintah daerah dan orang tuanya juga, lingkungannya juga sebenarnya. Pengemudi kapal wisata mengaku berkali-kali menegur, namun anak-anak ini tidak menaati. Cuma dia main-main bang, ya kalau ya kekanakan ya kalau namun sekali dimaklumi ya kalau bah coba mengganggu juga bang, nggak kasihan ya kalau. Mencegah bahaya dari perilaku ini, pengawasan di sepanjang Sungai Martapura perlu ditingkatkan instansi pemerintah terkait, baik Dinas Perhubungan maupun Polisi Perairan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hiburan khas Banjar kembali menggelora. Warga Alalak Tengah antusias menyaksikan pertunjukan Japin Carita. Teater khas Banjar ini memang menarik dengan komedi dan pesan moralnya. Ini juga cara kita menjaga agar budaya lokal kita terus bertahan dan dicintai. Pertunjukan Japin Carita di pinggiran kota Banjarmasin ramai didatangi warga dari berbagai kalangan usia. Tawa penonton menghidupkan suasana saat pemain melontarkan dialog komedi, ciri khas Japin Carita. Bagi warga, pagelaran teater pertama di wilayah ini sontak jadi hiburan, sekaligus menambah pengetahuan generasi muda. Bagus baik aja. Saya tahu kan kayak generasi muda kayak itu kayak kanak-kanakan tuh tahu kesenian kayak ini nah. Pertunjukan seni khas Banjar ini dikemas dengan unsur komedi hingga menjadi daya tarik utama. Namun, tak hanya menyuguhkan humor, teater ini juga membawa pesan tersirat. Salah satu penampilan membawakan judul berbahasa Banjar Kada Sabati, yang dalam bahasa Indonesia punya arti tidak adil. Jadi drama ini judulnya Kada Sabati. Kada Sabati itu artinya tidak adil atau tidak sama rata. Jadi yang dimana di cerita ini ada bantuan untuk korban banjir, jadi itu tidak dibagikan rata. Tapi juga selain tidak dibagikan rata, itu tuh juga ada orang yang culas. Jadi di mana situasi bencana atau keadaan yang genting biasanya membuat orang-orang itu menjadi culas gitu. Itu menyinggung di sisi itu dan juga di sisi pemerintahnya yang kurang peduli. Tema ini membawakan pesan untuk selalu bersifat adil. Dengan tema ini diharapkan masyarakat maupun pemerintah dapat selalu menjunjung nilai keadilan. Melalui panggung sederhana yang dibawakan sejumlah mahasiswa seni pertunjukan, Japin Carita diharapkan dapat menjadi warisan budaya bagi generasi muda. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah saudara, itu dia 6 cerita yang kita bahas malam ini. Dari persiapan Kalsel menghadapi cuaca ekstrem, perang melawan narkoba, hingga pentingnya keamanan anak-anak di sungai dan pelestarian budaya kita. Mari kita terus waspada terhadap lingkungan dan selalu dukung upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan kita. Terima kasih sudah menyimak. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di cerita Kalsel berikutnya. Selamat malam dan selalu telusuri jejak digitalnya.